Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Sesuatu yang buruk akan datang, maka itu akan datang. Song Ju adalah salah satu dari dua orang yang sangat ditakuti oleh pendeta Ming Liang dan juga orang yang dapat menghancurkan lamunan pendeta Ming Liang sebelumnya. 50 praktisi ahli melayang di luar formasi 10 ilusi perkembangan, dan dalam formasi 10 ilusi perkembangan ada beberapa keabadian longgar yang kuat. Orang-orang dalam formasi 10 ilusi pembangunan benar-benar ditembaki oleh aura yang dilepaskan oleh kelompok yang terdiri dari hampir 50 orang atau lebih. Mengenakan jubah biru tua, Song Ju dan para jenderalnya berdiri di luar formasi 10 ilusi pembangunan menghadap masing-masing dan semua makhluk abadi yang lepas di dalam formasi. Meskipun formasi 10 ilusi perkembangan adalah formasi yang cukup tangguh, itu tidak cukup untuk menghalangi sensei iblis level tinggi Song Ju. Ming Liang, apakah Anda benar-benar ingin saya mengambil tindakan? Suara Song Ju tak henti-hentinya bergema di seluruh pegunungan dan hutan antara langit dan bumi. Apakah dia benar-benar ingin Song Ju mengambil tindakan? Tentu saja tidak. Pendeta Ming Liang di dalam hatinya merasa pahit. Tapi bagaimanapun juga tidak kehilangan diagram penghancur surga menjadi lebih penting. Utusan alam abadi akan turun ke alam fana dalam 2 hari ini. Jika di saat-saat terakhir ini, diagram sundering surga diambil oleh musuh, dia percaya bahwa utusan alam abadi pasti akan sangat marah. Jadi akan ada konsekuensinya, saudara Song. Jangan buang waktu dengan mereka itu. Hanyalah formasi 10 ilusi perkembangan. Dengan kami sekitar 50 orang di sini, saya sangat ragu bahwa kami dapat gagal untuk menghancurkannya, kata Master Pulau Awan yang mengalir Fuyunsi sambil tersenyum. Dia juga seorang yang abadi, tapi dia tidak memiliki hubungan dengan 6 besar benua Tenglong. Ketika berbicara tentang formasi ahli nomor 1 Chaotich Astral Ocean adalah Fuyunsi. Meskipun formasi 10 pengembangan ilusi memiliki tujuan pertahanan yang benar-benar menakutkan, tentang itu adalah ilusinya. Selama semua orang tidak memasuki formasi dan kita hanya mencoba untuk menghancurkannya dari jauh, maka kita tidak akan terpengaruh oleh kekuatannya. Jika orang yang mengendalikan formasi menolak serangan kami, maka kami pada akhirnya akan menghancurkan basis dari formasi 10 ilusi perkembangan. Fuyunsi berkata dengan percaya diri. Song Ju tersenyum dan mengangguk berkata, semuanya saya. Sementara memberikan perintah kepada semua orang pada Fuyunsi, Song Ju memiliki pemahaman tentang bagaimana mematahkan formasi 10 ilusi perkembangan. Tetapi jika dia benar-benar ingin menghancurkannya, hanya ada 2 metode. Salah satunya, Song Ju harus bekerja sangat keras dan menghancurkan setiap basis formasi. Metode kedua baginya adalah menggunakan serangan terkuatnya dengan senjata rahasianya yang paling kuat untuk langsung menghancurkan formasi. Berkenaan dengan senjata rahasia, Song Ju tidak ingin pernah mengeluarkannya kecuali dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sedangkan untuk pendekatan pertama itu terlalu membosankan. Song Ju tidak mau ambil pusing dengan cara ini. Song Ju ingin bawahannya mencoba menjalankan rencananya. Jika tidak berhasil, maka mereka akan mempertimbangkan kembali. Tapi pada saat itu Song senior, suara Qin Yu bisa didengar. Melihat ketiga aliran cahaya ini melesat praktisi lepas yang mengelilingi, Song Ju tidak mengambil tindakan untuk menghalangi cahaya karena satu orang yang datang berkata Song senior dan 2 mengetahui kekuatan Song Ju. Mengapa mereka takut ada yang menyerang? Aliran cahaya berhenti di depan Song Ju. Itu adalah Qin Yu, Bo Fi dan Heiyu senior. Song, sepertinya aku belum terlambat. Izinkan saya memperkenalkan kedua saudara laki-laki saya kepada Anda. Orang ini adalah saudara kedua saya, Hou Fei, dan orang ini adalah saudara ketiga saya, Heiyu. Qin Yu tampak cukup santai saat dia mengatakan ini. Selama hari-hari di Pulau Pengiblis, Song Ju memperlakukan Qin Yu dengan sangat baik. Saat Song Ju melihat ke arah Hou Fei dan Heiyu, matanya tidak bisa menahan cahaya monyet air bermata api. Song Ju tampak sangat terkejut saat melihat Hou Fei. Senior Song, kamu tahu klasifikasi binatang ilahi Fei? Qin Yu tampak sangat terkejut karena menurut apa yang dia tahu diperkirakan hanya ada 1 monyet air bermata api di seluruh alam fana. Bahkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya tidak akan memiliki cara untuk mengetahui jenis hewan suci. Hou Fei yang berpikir bahwa hari ini Song Ju akan dengan mudah mengenali ini. Song Ju tersenyum dan menatap Heiyu sekali lagi. Hou Fei kan? Ekspresi Song Ju saat melihat Hou Fei tampak jauh lebih ramah.
Hou Fei menyapa senior Song Hou Fei, meskipun tirani otaknya sangat-sangat cerdas. Qin Yu tertawa dan berkata, senior Song, apakah kamu tidak akan menanyakan tentang masalah Paman Lan? Fei Fei adalah Paman Lan yang secara pribadi diambil sebagai murid. Oh, Song Ju tampak sangat terkejut dan terlihat lebih ramah terhadap Hou Fei. Saya kebetulan mengetahui beberapa informasi tentang saudara kedua Anda ini, tetapi saudara ketiga Anda ini. Sejujurnya saya tidak punya ide, tidak aneh jika saya tidak tahu. Ada begitu banyak jenis hewan ilahi di dunia, terutama hewan ilahi yang memiliki variasi. Song Ju berkata sambil tersenyum, tiba-tiba dia melihat ke arah Fu Yun. Si Song Ju langsung berkata, cukup bicara sekarang, saatnya untuk mulai menghancurkan formasi. Qin Yu, Hou Fei, He Yi juga melihat ke arah Fuyun. Si Fuyun Sidan 50 atau lebih praktisi ahli yang mengelilinginya mulai menyerang formasi. Semuanya aku tahu betapa kuatnya kekuatan gabungan kita. Secara alami kita tidak perlu benar-benar melalui formasi. Setiap orang hanya perlu memusatkan serangan mereka hanya pada satu titik. Pertahanan 10 pengembangan ilusi pembangunan pasti tidak akan mampu menghalangi kita ketika saatnya tiba. Akan sangat mudah untuk menghancurkan formasi ilusi 10 pengembangan sepenuhnya. Fuyun Si yakin 100% semuanya, aku akan memulai serangan dan kalian semua akan menyerang lokasi yang sama dengan yang aku serang. Apakah semua orang mengerti? Fuyun Si menatap semua orang praktisi, lepas semua menganggukkan kepala mereka. Para ahli Chaotich Astral Ocean, di luar formasi 10 ilusi, pembangunan semuanya memiliki kepercayaan 100%, sementara keabadian longgar yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi 10 ilusi pembangunan semuanya merasa tidak nyaman. Terutama pendeta Ming Liang yang mengatur formasi, dia merasa seperti semut di atas siput, sulit untuk tidak merasa gugup. Tapi terlepas dari itu, satu-satunya pilihan pendeta Ming Liang adalah bertahan. Untuk formasi 10 pengembangan ilusi pengendali yang berbeda berarti tingkat kekuatan yang berbeda. Dengan pendeta Ming Liang yang mengendalikan formasi, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada saat Sanko mengendalikan formasi. View! Rasanya seperti ruang yang terkoyak di antara 50 atau lebih ahli. 5 dari mereka adalah praktisi kesusahan kedua belas dan banyak di antaranya adalah binatang ilahi. Kekuatan gabungan dari banyak ahli ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan individu Song Ju. Selanjutnya kekuatan gabungan 50 ahli semuanya diarahkan ke lokasi yang persis sama. Ruang di lokasi pada formasi yang diserang mulai robek. Formasi 10 ilusi perkembangan berguncang dengan keras. 50 atau lebih master ini terlalu kuat, bahkan air mata spasial muncul dan ada gempa spasial juga. Sebagian besar dari kekuatan gabungan diserap oleh air mata spasial, bagian lain dari serangan terus menembak ke dalam formasi. Pendeta Ming Liang tampak sangat serius, tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Matahari yang melindungi formasi 10 ilusi pembangunan berkata, lawan terlalu kuat. Kekuatan formasi 10 ilusi pembangunan adalah ilusinya, bukan kekuatan pertahanannya. Bahkan dengan saya yang mengendalikan formasi, saya tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menahan serangan mereka. Saya tidak bisa menghentikan mereka dan karenanya harus membiarkan beberapa lewat. 50 ahli menyebar di sekitar formasi. Kali ini para ahli laut astral Chaotich tidak lagi menyerang pada titik individu yang sama. Serangan mereka sekarang mendarat dari serangan satu sama lain. Tetapi meskipun mereka tidak menggabungkan kekuatan mereka, hasil pencapaian mereka jauh lebih baik. Ini karena serangan mereka tidak lagi menciptakan robekan spasial. Sekarang serangan meledak di formasi pada saat yang sama tetapi di daerah yang berbeda. Tidak baik. Pendeta Ming Liang dengan jelas merasa bahwa untuk sesaat formasi didorong ke batas toleransi. Segera pendeta Ming Liang mengeluarkan semburan kekuatan, membiarkan beberapa serangan masuk ke dalam formasi 10 ilusi pembangunan. Lumpur memercik di mana-mana dalam formasi 10 ilusi pembangunan. Di luar istana surgawi ada sekelompok makhluk abadi yang kuat. Keabadian lepas ini sangat jauh satu sama lain, jadi mereka masih bisa menghindar. Ada lumpur yang meledak dan kerikil beterbangan. Masing-masing dari makhluk abadi yang lepas panik dan berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Haha, mendadak tawa keras ini bergema di langit dan bumi. Pada saat ini bayangan emas melesat menuju lokasi dari jauh dan di belakangnya ada lusinan bayangan mengikuti dari dekat. Song Ju, kecepatanmu benar-benar cukup cepat. Mendengar ini wajah pendeta Ming Liang menjadi pucat. Di alam fana hanya satu orang yang berani memanggil nama Song Ju. Satu-satunya ahli yang tak tertandingi lainnya, pemimpin klan-klan naga Fangtian. Meskipun kecepatanmu cepat sampai sekarang, kamu belum menghancurkan formasi 10 ilusi perkembangan.
Kamu belum menghancurkannya, jadi biarkan aku mencobanya. Saat siluet emas mengatakan ini, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Naga emas itu mengukur panjang 1 km yang menakutkan. Setiap sisik emas membuat para pemirsanya merasakan tekanan yang mengerikan. Tubuh drakonik yang sangat besar mengeluarkan aura dominasi, dan kedua mata naga ini mengeluarkan udara arogan seolah-olah melihat ke bawah ke seluruh alam. Ekor meronta-ronta naga dewa, hanya pukulan ekor yang tampak seperti gerakan yang bisa meruntuhkan seluruh bidang. Jatuh. Seluruh formasi 10 ilusi pembangunan langsung bergetar hebat. Pada saat ekor menabrak formasi pendeta Ming Liang yang mengendalikan formasi batuk seteguk darah. Ekspresinya menjadi semakin pucat-pucat pasi yang disebabkan oleh kehilangan darah akibat luka serius. Hahaha, Fang Tian tanpa diduga, bahkan kamu tidak mematahkannya dalam satu serangan. Giliran saya. Zhongju tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini Zhongju sepenuhnya berubah menjadi fatamorgana emas yang bersinar dan mengeluarkan raungan yang sangat gila yang bergema di langit dan bumi. Hanya melalui suara saja seluruh area mulai bergetar. Cahaya kemasan bergegas ke formasi 10 pengembangan ilusi, hanya satu tanda hubung. Pof. Suara tajam dan jernih bergema di seluruh fatamorgana emas. Tiba-tiba telah tiba dalam formasi 10 ilusi perkembangan. Tingkat kecepatan yang ekstrim menghasilkan serangan yang sama menakutkannya. Hahaha, Fang Tian, formasi telah dihancurkan olehku, sepertinya kamu masih bukan tandinganku. Zhongju tertawa terbahak-bahak. Miracle emas yang bersinar kembali ke penampilan Zhongju. Jatuh. Naga emas hilang sekali lagi dengan penuh kebencian meronta-ronta ekornya ke formasi 10 pengembangan yang sudah rusak. Seluruh formasi hancur karena terbuat dari kaca masing-masing, dan setiap basis formasi terus meledak. Formasi itu benar-benar hancur. Naga emas ilahi menghilang dan sosok Fang Tian muncul. Terus membuat Fang Tian tersenyum. Meskipun kekuatan pendeta Ming Liang ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dengan dia mengendalikan formasi 10 pengembangan ilusi, jika saya pada awalnya tidak memberinya cedera serius, apakah Anda masih percaya bahwa Anda akan dengan mudah menghancurkan formasi? Anda baru saja memanfaatkan posisinya yang genting. Zhongju tidak peduli, katakan itu semua yang kamu inginkan. Formasi ini telah dirusak olehku. Pendeta Ming Liang tampak sangat pucat saat dia melihat ke arah Fang Tian dan Zhongju yang berdiri di depannya. Fang Tian, Zhongju, kalian berdua terlepas dari status kalian kekuatan gabungan untuk menghancurkan formasi ilusi perkembangan 10 kuil King Su saya. Hati pendeta Ming Liang penuh dengan amarah. Di hadapan dua ahli yang tak tertandingi ini, jika hanya satu yang menyerang, pendeta Ming Liang masih tidak mampu membalas. Tapi tak disangka kedua anomali ini menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Bagaimana ini tidak menyebabkan pendeta Ming Liang merasa sangat marah. Terlebih lagi, formasi 10 ilusi pembangunan adalah formasi terpenting kuil King Su. Kehilangan formasi masa depan kuil King Su adalah kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, wajah Zhongju menjadi dingin. Dengan mata sedingin es dia melihat ke arah Ming Liang dan berkata, apakah nama saya adalah sesuatu yang memenuhi syarat untuk Anda katakan dengan santai? Wajah Fang Tian berubah sama dinginnya, meskipun Zhongju dan Fang Tian bercanda dan tertawa satu sama lain. Keduanya tidak peduli jika mereka memanggil nama satu sama lain dengan main-main, tetapi ketika orang lain memiliki keberanian untuk dengan santai menyebut nama mereka, wajah mereka menjadi sedingin es. Pendeta Ming Liang. Bagi Fang Tian dan Zhongju hanya satu tangan yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Bahkan saat mengandalkan formasi hanya satu dari serangan Divine Dragon Thrashing Tail milik Fang Tian yang membuat pendeta Ming Liang terluka parah. Jika bukan karena formasi 10 ilusi pembangunan, pendeta Ming Liang tidak akan mampu menahan bahkan satu gerakan dari Fang Tian. Superior Divine Beast tidak hanya memiliki status yang sangat dihormati, kekuatan mereka relatif terhadap praktisi lain pada level yang sama adalah yang tertinggi. Song Senior, lokasi diagram surga Sundering harus diketahui oleh pendeta Ming Liang. Mengapa tidak bertanya padanya? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Qin Yu, Ho Fei, Hei Yu semuanya terbang langsung ke sisi Zhongju. Fang Tian saat melihat Qin Yu dan kedua saudaranya mengunci pandangannya ke Ho Fei. Monyet air bermata api. Fang Tian tampak sangat terkejut dan sekaligus memandang Zhongju.
Song Ju tersenyum dan berkata, "Jangan kaget, pria ini adalah Qin Yu. Mengetahui kecerdasanmu, kamu mungkin sudah mengerti Hou Fei. Ini adalah murid senior Lan dan ketiganya adalah saudara." Stellar Tower pastinya misterius senior Lan itu secara mengejutkan menerima monyet air bermata api sebagai muridnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Fang Tian berpikir sendiri. Song Ju tiba-tiba berkata, "Fang Tian Clan, nagamu sudah memiliki satu bagian diagram hancur surga. Heaven Sundering diagram milik saya." Sambil mengatakan ini, Song Ju mengulurkan tangannya ke arah pendeta Ming Liang. "Apa? Klan naga memegang bagian dalam menghancurkan formasi ilusi 10 pengembangan? Lebih jauh lagi untuk diagram Sundering surga, bukankah lebih baik jika memiliki lebih banyak potongan? Saya tidak datang ke sini dan membantu karena amal." Saat dia berbicara, Fang Tian mengulurkan tangan ke arah pendeta Ming Liang. Wajah pendeta Ming Liang untuk sesaat berubah merah padam. Perbesar. Aliran cahaya merah pendeta Ming Liang segera muncul beberapa ratus meter di udara. Potongan abadi dari Heaven Sundering diagram adalah potongan keabadian kami yang longgar. Bahkan jika saya mati, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan mendapatkannya. Pendeta Ming Liang memancarkan kebencian. Fang Tian dan Song Ju menatap kosong. Segera setelah satu pandangan lagi, mereka berdua secara bersamaan mulai tertawa terbahak-bahak. Lucunya. Lucunya di depanku kamu masih memikirkan kematian. Jika aku tidak membiarkanmu melakukannya, bagaimana kamu bisa mati? Suara Fang Tian bergema di seluruh langit dan bumi. Fang Tian dan Song Ju tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Song Ju sudah mencengkeram leher pendeta Ming Liang. Dia tertawa sambil melihat Fang Tian dan berkata, "Fang Tian, dalam hal kecepatan kamu dan secepat saya. Sepertinya bagian diagram Sundering surga ini milik saya. Lokasi diagram surga Sundering The Golden Winged Great Peng di antara Divine Beast ada sangat sedikit yang dapat dibandingkan dengan kecepatannya yang diklasifikasikan sebagai yang tercepat di dunia. 1 atau 2 Divine Beast tipe terbang dapat dibandingkan kecepatannya, tetapi untuk mamalia atau kadal di dalam hal kecepatan mereka jauh dari secepat Peng besar bersayap emas." Fang Tian merasa gelisah. Pendeta Ming Liang telah jatuh ke tangan Song Ju. Tidak ada sedikit pun kesempatan bagi mereka untuk memperebutkan siapa yang mendapatkan Ming Liang. Dia tidak ragu dengan Song Ju, tetapi ada banyak ahli klan naga yang hadir, tetapi bahkan lebih banyak ahli laut astral Chaotich yang hadir. Hahaha, Song Ju, dalam hal kecepatan kamu masih jauh melampauiku. Fang Tian tertawa terbahak-bahak, bertindak seolah-olah dia tidak keberatan, tapi tetap saja hari ini saya berkontribusi pada penghancuran formasi ilusi perkembangan 10. Jika Anda menuai semua manfaat, bagaimana murid klan naga saya bisa merasa puas? Song Ju tidak ingin mengatakannya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jika Anda menginginkan pendeta Ming Liang itu, sama sekali tidak mungkin diagram penghancur surga sudah pasti milik saya. Song Ju berkata sekali lagi dengan nada agresi tanpa syarat, tidak meninggalkan ruang untuk kompromi. Tiba-tiba Hui, Lian Xiao, Fu Yinxi dan saudaranya, Si Bian dan saudaranya Ye Sang dan setiap ahli laut astral Chaotich tiba di sisi Song Ju dengan dingin menatap ke arah klan naga. Secara individu klan naga cukup kuat, tetapi di depan Chaotich Astral Ocean mereka masih lebih lemah. Sikap para ahli Chaotich Astral Ocean mengatakan itu semua. Diagram Sundering surga bersama dengan pendeta Ming Liang benar-benar milik mereka untuk diambil. Kakak, sepertinya perkelahian akan segera terjadi. Hou Fei berkata dengan kegembiraan terpancar dari matanya. Qin Yu terlihat penasaran pada He Yu. Xiao He, dari saat kamu melihat Song Ju sampai sekarang sepertinya kamu cukup linglung. Anda selalu melihat ke arah Song Ju, ada apa? Saya tidak yakin. Hei, juga kebingungan setelah melihat Song Ju. Aku merasakan keakraban dengannya. Mungkin ini karena kita berdua adalah binatang ilahi tipe burung. Hei, akhirnya hanya bisa mengeluarkan alasan ini. Qin Yu mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat ini, Fang Tian dihadapkan pada kekuatan Song Ju. Tanpa memikirkan ini, Fang Tian tersenyum dan berkata, Song Ju, karena pendeta Ming Liang telah ditangkap olehmu, saya tidak akan mengambil tindakan untuk memperebutkannya. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Mendengar bahwa Fang Tian tidak mau melawan, Song Ju mengangguk dan berkata, ada apa? Berbicara. Fang Tian tersenyum dan berkata, lokasi tepat dari Heaven Sundering diagram pendeta Ming Liang ini pasti tahu. Sekarang pendeta Ming Liang ada di tangan Anda.
Jika Anda bisa mendapatkan lokasi diagram pergeseran langit darinya, saya sama sekali tidak akan menghalangi Anda. Tapi jika Anda tidak bisa berikan pendeta Ming Liang kepada saya untuk diinterogasi, jika saya mendapatkan lokasi diagram sundering surga darinya, Anda pasti tidak menghalangi saya. Fang Tian membuat taruhannya bertaruh bahwa Song Ju akan gagal dalam interogasinya. Song Ju, Fang Tian, kalian semua harus berhenti bermimpi. Itu adalah angan-angan bahwa kamu mengira kamu bisa mendapatkan lokasi diagram penghancur surga dari saya. Pendeta Ming Liang dengan dingin menyatakan tubuhnya bergetar hebat saat ini. Tiba-tiba gelombang energi yang datang dari telapak tangan Song Ju memasuki tubuh pendeta Ming Liang. Pendeta Ming Liang tiba-tiba kembali normal. Song Ju berkata dengan dingin ingin bunuh diri. Selama di tangan saya, Anda masih berpikir untuk bunuh diri. Teruslah bermimpi. Tanpa memberitahu saya terlebih dahulu lokasi rahasia Anda untuk diagram sundering surga, mengapa saya membiarkan Anda mati? Sesaat yang lalu pendeta Ming Liang mencoba bunuh diri, tetapi Song Ju untuk sesaat membuat pendeta Ming Liang tidak bisa bergerak. Fang Tian, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Jika interogasi saya gagal, saya pasti akan menyerahkannya. Jika interogasi Anda berhasil secara alami, saya tidak akan menggunakan diagram penghancur surga, Song Ju berkata sambil tersenyum. Fang Tian menganggukkan kepalanya dengan puas. Saya tidak akan merebutnya, tetapi tidak pasti bahwa orang lain tidak akan merebutnya. Anda harus tetap berhati-hati. Song Ju berkata sambil tersenyum. Ini tentu saja didasarkan pada kemungkinan saya gagal dalam interogasi saya. Fang Tian dengan tenang berkata, selama kamu mencoba untuk merebutnya orang lain, mereka tidak pantas mendapatkan perhatian saya. Selesai, Fang Tian dengan santai melirik sekelilingnya. Terlepas dari apakah itu tingkat ahli, uji, atau fungsi di hadapan Fang Tian, mereka tidak punya pilihan selain direndahkan. Baru saja Fang Tian berubah menjadi naga emas, cakar 5 kekuatannya masih segar di benak semua orang. Di tempat kejadian tidak ada yang berani menentang Fang Tian. Ming Liang, aku terlalu malas untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Beritahu aku lokasi diagram penghancur surga padaku dan aku akan mengampuni hidupmu. Song Ju dengan tenang berkata. Saat ini, Song Ju awalnya tidak pernah ingin menggunakan metode khusus apapun. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Teruslah bermimpi jika Anda pikir Anda akan mendapatkan diagram sundering surga. Pendeta Ming Liang tersenyum dingin. Saat ini energi pendeta Ming Liang disegel sehingga bunuh diri tidak mungkin dilakukan. Tapi pendeta Ming Liang sangat jelas dalam satu hal. Jika dia menyerahkan diagram penghancur surga utusan alam abadi yang turun ke alam fana, tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Bukan hanya itu, tetapi itu juga akan mempengaruhi sesepuh sekte di alam abadi. Dia akan menjadi orang berdosa yang dikutuk oleh sejarah sektenya. Menyerahkannya adalah kematian, tidak memberikannya juga kematian. Tetapi jika dia menyerahkannya, ini juga akan merugikan para tetua sektenya. Kamu benar-benar bodoh, Song Ju berkata sambil tertawa. Pada saat ini, Song Ju memandang pendeta Ming Liang. Sinar cahaya halusinasi keluar dari mata Song Ju. Teknik hipnotis. Pendeta Ming Liang saat melihat mata Song Ju mulai mengantuk, dia juga mulai merasa bahwa Song Ju di depannya jauh lebih familiar, jauh lebih bisa diandalkan. Sama seperti orang-orang terdekat yang dicintainya. Siapa namamu? Nama asliku adalah Yang San. Nama yang diberikan oleh tuanku adalah Ming Liang. Berapa tahun Anda telah berlatih? Menonton Song Ju mengajukan pertanyaan dan pendeta Ming Liang menjawab. Mereka masing-masing dan setiap ahli laut astral caotit memiliki senyuman di wajah mereka. Tapi di dalam istana surgawi, makhluk abadi yang lepas semuanya tampak cemas. Tidak ada yang berani keluar karena ada 2 ahli yang tak tertandingi tepat di luar. Selama interogasi, Song Ju di samping Fang Tian mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka teknik khusus Song Ju menjadi begitu kuat. Di mana diagram sundering surga, Song Ju akhirnya membuat kemajuan langkah demi langkah yang cukup untuk menanyakan hal ini. Awalnya dia mulai dengan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, tetapi akhirnya sekarang dia bertanya tentang masalah penting yang sebenarnya sedang dihadapi. Diagram sundering surga adalah diagram penghancur surga. Pendeta Ming Liang seolah-olah dia disambar petir dan terbelah menjadi 2, seluruh tubuhnya bergetar, matanya berkedip sejenak untuk mendapatkan kembali fokus. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali pikirannya yang jernih. Pendeta Ming Liang dengan dingin menatap Song Ju berkata, teknik yang sangat kuat.
Aku hampir jatuh cinta senyuman. Gongju menjadi kaku dia, berkata dengan pujian, tekadmu memang bertahan, tapi tetap saja aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengeluarkannya darimu. Tubuh Songju bergerak dan muncul kembali di tempat yang sama seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Kecuali sekarang pendeta Mingsan sekarang berada di tangan Songju. Keabadian lepas memulai keributan kesengsaraan ke-10, kesusahan ke-11 yang kehilangan, keabadian berkumpul bersama yang keabadian, yang longgar di dalam aula besar istana surgawi sekali lagi, menjadi berhati-hati dan pemalu. Pada saat yang sama ada perasaan jika kelinci mati rubah berduka, tanpa diduga beberapa saat yang lalu tepat di samping semua, orang Songju dengan cepat meraih Mingsan dan menyeretnya kembali ke tempat Songju semula. Ming Liang menurut pencarian sensei iblis, saya pria ini adalah kuil King Su Anda dan merupakan ahli nomor 2 setelah Anda. Songju tersenyum segera dengan sangat serius, mata Songju tertuju pada pendeta Mingsan. Tekad pendeta Mingsan jauh lebih lemah daripada seniornya, baginya momen ini terasa seperti selamanya. Katakan padauk di mana diagram Sundering Surga. Songju langsung menginterogasinya tentang lokasi diagram Heaven Sundering. Pendeta Mingsan seperti mesin, tanpa nyawa berkata diagram penghancur. Langit dilindungi oleh kakakku, sedangkan untuk di mana diagram penghancur surga ditempatkan selain kakakku tidak ada yang tahu. Mendengar jawaban pendeta Mingsan, senyum Songju menghilang. Haha, angan-angan yang cukup kalian sekalian sama sekali tidak akan mendapatkan diagram penghancur surga. Pendeta Ming Liang dengan bangga tersenyum. Saat ini pendeta Ming Liang tampak sangat percaya diri. Meskipun dia ditangkap, sepertinya dia tidak menunjukkan kesadaran sedikit pun tentang dirinya, sebaliknya dia menunjukkan keangkuhan. Songju dengan hati-hati memeriksa pendeta Ming Liang, menatap langsung ke mata pendeta Ming Liang. Songju melemparkan pendeta Ming Liang ke Fang Tian dalam satu gerakan. Fang Tian, dia milikmu, saya ingin melihat metode apa yang Anda gunakan untuk menginterogasinya. Songju mengakhiri interogasinya. Di belakang Songju, Qin Yu, Ho Fei, Yu hanya bisa menonton. Kakak laki-laki, aku memiliki perasaan ini bahwa pemimpin klan-klan naga ini sangat percaya diri. Dari apa yang bisa saya katakan, dia kemungkinan besar akan bisa menginterogasi jawabannya. Ho Fei menggosok dagunya saat dia mencapai putusan ini. Saya setuju. Hiu, berkata Qin Yu, tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sambil melihat Fang Tian. Fang Tian menggerakkan tangannya. Pendeta Ming Liang yang tidak berdaya tiba-tiba muncul di depannya. Fang Tian tersenyum saat dia melirik Songju dan berkata, Songju, kamu tidak boleh melupakan kata-kata yang kamu ucapkan beberapa saat yang lalu. Jika aku berhasil, lebih baik kamu tidak bertengkar denganku. Saya Songju mengatakan sesuatu dan akan begitu aku berkata aku tidak akan bertarung, jadi aku benar-benar tidak akan bertengkar denganmu. Karena itu, jika Anda memiliki keterampilan, jangan ragu untuk menginterogasinya. Songju dengan dingin berkata, hati-hati, meskipun saya tidak akan melawan itu, tidak berarti orang lain tidak. Fang Tian samar-samar tertawa, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri. Hanya melihat tangan Fang Tian terbalik, mutiara emas kecil muncul di telapak tangan Fang Tian. Aura yang sangat besar terpancar dari mutiara emas. Aura itu begitu besar sehingga semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan gemetar hati mereka. Mata Songju berbinar mutiara warisan. Iya, Fang Tian tersenyum dan mengangguk. Mutiara warisan harta klan naga, tidak banyak orang yang tahu persis apa fungsi mutiara itu. Mutiara pusaka memiliki banyak kegunaan yang berbeda, salah satunya adalah hipnotis. Fang Tian berkata dengan percaya diri. Mutiara warisan di telapak tangan Fang Tian memancarkan sinar pelangi. Cahaya itu tampak seolah-olah itu dari mimpi, sehingga Qin Yu yang jauh juga merasakan rasa pusing di kepalanya membuatnya benar-benar tidak dapat memahami apapun. Ini bukan efek utama mutiara, melainkan hanya efek samping yang tersebar di sekitar. Semua kesusahan 8 keabadian lepas dan di bawah sepenuhnya dikonsumsi oleh efek. Tidak hanya Qin Yu, bahkan Ho Fei dan Xiao He saat ini terpengaruh. Tapi tingkat ahli Songju, Wiji dan Lian Xiao tidak terpengaruh. Pendeta Ming Liang adalah target sebenarnya dari mutiara warisan sejumlah besar. Efek mutiara mempengaruhi tubuhnya. Sebuah cahaya berputar yang persis sama dengan mutiara warisan ada di mata pendeta Ming Liang. Dia sekarang benar-benar jatuh di bawah kendali Fang Tian. Qin Yu hanya di bawah pengaruh untuk waktu yang singkat. Cahaya meteorik tersebar di seluruh pikirannya dan jiwanya menyerap cahaya. Betapa menakjubkan.
Qin Yu kembali berkepala dingin, bahkan di bawah hipnosis air. Mata meteorik membantunya pulih, tetapi Qin Yu tahu dengan sangat jelas beberapa saat yang lalu dia telah jatuh di bawah kendali Mutiara, bahkan saudara lakinya Vivi dan Xiao He juga terhipnotis Vivi. Xiao He. Qin Yu mengulurkan tangannya dan menarik Hou Fi dan Xiao He. Hou Fi dan Xiao He masih belum menjawab. Teknik hipnosis tidak akan mudah dipatahkan. Apa yang harus dilakukan? Aku memiliki air mata meteorik, namun Vivi dan Xiao He tidak. Qin Yu dengan hati-hati berpikir, meskipun hanya waktu yang benar-benar diperlukan ketika Fang Tian menyingkirkan mutiara warisan, semuanya harus kembali normal. Namun hanya pemikiran bahwa saudara-saudaranya berada di bawah kendali orang lain adalah pemikiran yang buruk. Jika dia bisa mengendalikan meteorit Dir, itu akan menjadi optimal. Cahaya meteorit secara otomatis muncul dengan sendirinya. Qin Yu tidak memiliki kendali atas itu. Namun pada saat ini cahaya meteorik mengalir dari Qin Yu ke tangan Xiao He yang dia pegang tubuh Xiao. Dipulih kembali normal saat ini. Kakak laki-laki He Yu sangat terkejut. Qin Yu merasa sangat terkejut. Aku bisa mengendalikan air mata meteorik sekarang? Qin Yu merasa sangat terkejut. Qin Yu meraih lengan Hou Fi. Pada saat ini dia secara sadar mencoba untuk mengendalikan air mata meteorik untuk melepaskan cahaya meteoriknya. Setelah beberapa lama, air mata meteorik perlahan melepaskan cahaya meteoriknya. Hou Fi tiba-tiba kembali normal. Qin Yu merasa sangat gembira, usahanya telah mempengaruhi air mata meteorik. Namun upaya lebih lanjut untuk menggunakan kekuatan air mata meteor tidak membuahkan hasil. Air mata meteorik ini bekerja pada waktu-waktu tertentu dan pada waktu lainnya tidak, tapi tetap saja Qin Yu memiliki kegembiraan yang tulus, tidak peduli apa sekarang. Jelas dia telah memperoleh kemampuan untuk sengaja menggunakan kekuatan air mata meteorik. Sekarang pendeta Ming Liang sudah sepenuhnya terhipnotis. Ming Liang, bicaralah di mana diagram sundering surga. Fang Tian berbicara dengan nada dingin dan langsung jelas. Pertanyaan pertama Fang Tian akan menjadi pertanyaan paling penting. Dia jelas tidak perlu mengambil langkah demi langkah ini. Ini adalah hasil dari harta karun klan naga efek heritage. Benar-benar sangat menakutkan. Pendeta Ming Liang sekarang seperti boneka, seperti zombie. Dia berkata, saya meninggalkan diagram penghancur surga di tubuh San, nama murid kuil King Su. Seorang murid bernama San. Tiba-tiba kelompok keabadian istana surgawi menjadi kacau. Tidak banyak yang abadi dengan nama San, hanya beberapa. Siapa ini? Fang Tian terus bertanya. Sanku. Pendeta Ming Liang menanggapi, siapa Sanku? Fang Tian tidak tahu siapa Sanku, apa gunanya melempar nama. Pada saat ini Qin Yu memperhatikan sampai titik ini. Setelah pendeta Ming Liang berseru Sanku di dalam aula besar istana surgawi, sekelompok keabadian longgar. Semua memandang ke satu orang. Wajah orang itu tiba-tiba berubah warna. Dia tiba-tiba berpikir untuk melarikan diri. Dia adalah Sanku. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Kemudian pendeta Ming Liang berbalik tanpa kehidupan, melihat ke arah makhluk abadi yang lepas di dalam aula besar istana surgawi dan menunjuk ke arah Sanku, berkata itu adalah Sanku. Fang Tian sangat gembira, pakar klan. Naga semuanya tersenyum. Zoom Ju mengerutkan kening. Ahli Chaotic Astral Ocean juga berbagi sentimen yang sama. Namun saat ini aura pedang dunia yang sangat menakjubkan tampaknya keluar dari ini, ditembakkan langsung ke istana surgawi. Aura pedang itu tirani merobek celah di ruang angkasa. Bahkan warna Fang Tian dan Song Ju berubah. Keduanya takut dan sekaligus mengelak. Aura pedang langsung membunuh 3 makhluk abadi dan akhirnya menembus Xuanying Sanku. Sanku meninggal dan sebuah lukisan jatuh. Seorang pria tidak berperasaan yang memegang pedang panjang muncul di samping Sanku dan mengambil lukisan itu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.